tahun ke depan. Pendidikan buat anak-anak kita supaya mereka ditinggalkan dalam keadaan yang cerdas. Insya Allah mungkin di sekitar kita juga banyak sekolahan, kita bisa titipkan anak-anak kita ke sana dan kita yang menyediakan biayanya. Mungkin seperti itu ya Pak, harapannya. Kita niatkan Bismillah, mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Baik, untuk selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Subhan. Kepada yang kami hormati Ustadz Subhan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, serta adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus segenap pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Bekasi Timur 1, yaitu Bapak Haji Widodo MPD, Bang. Semoga beliau beserta jajarannya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pula ibu-ibu majelis taklim ini, betul ya? Ummus Sholihah ya. Ummahatus Sholihah. Semoga ibu-ibu majelis taklim Ummahatus Sholihah ini juga mulai pengurusnya hingga anggotanya, donaturnya juga, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, adik-adik yang diundang di sini, Pak Ustadz doakan semoga menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan adik-adik sekalian oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adik-adik didengerin ya, siapa tahu ada kuisnya. Nanti dapat hadiah dari Pak Ustadz insyaallah ya. Kalau bisa jawab, siapa tahu ada kuisnya, siapa tahu. Tapi dengerin aja, siapa tahu ya, adik-adik ya. Lumayan lah hadiahnya insyaallah. Pasti insyaallah itu. Mudah-mudahan ya. Baik. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Islam itu mulia tanpa syarat. Islam itu mulia tanpa syarat. Tapi umat Islamnya itu mulia dengan syarat. Jadi kalau Islamnya mulia tanpa syarat, Islam itu diadu dengan konsep ajaran agama mana saja, itu nggak akan pernah kalah. Kenapa? Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu sebetapapun disalahpahami, itu nggak terhina Islam itu. Di Amerika itu pernah disalahpahami katanya Islam is teroris. Tapi di negara di mana Islam disalahpahami itu justru umat Islamnya naik sampai 300%. Di Eropa juga begitu, di Prancis itu umat Islamnya pesat sekali. Padahal di negeri-negeri itu Islam disalahpahami. Tapi memang Islam ini mulia tanpa syarat. Sebetapapun Islam disalahpahami, direndahkan, tetap saja mulia. Kenapa? Karena Allah langsung yang memuliakan Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang dipilih oleh Allah, yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Cuman kita umat Islamnya ini loh, kan kalau Islamnya mulia tanpa syarat. Lah kalau kita umat Islam ini mulia dengan syarat. Jadi kita umat Islam ini mulia dengan syarat. Di Al-Quran itu banyak sekali Allah ceritakan syarat-syarat kemuliaan itu. Yang kalau syarat-syarat kemuliaan kita penuhi, kita akan betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat kemuliaan itu, kita tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang beragama Islam, kok tidak memenuhi syarat kemuliaan, jangan salahkan Allah kalau dia tidak dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat kemuliaan. Apa saja syarat kemuliaan itu? Saya ulang tadi banyak, karena waktu yang terbatas. Satu saja terkait dengan kegiatan hari ini, yaitu diantaranya apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 112 itu. Waduribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali, supaya nggak terhina berarti ingin mulia, kecuali apa? Ada hubungan baik dengan Allah dan tali hubungan baik dengan sesama. Mohon maaf. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Alhamdulillah. Jadi paham, udah ngaji semua adik-adik berarti ya? Alhamdulillah. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa tadi? Harus baik hubungannya dengan Allah dan juga harus baik hubungannya dengan sesama. Orang yang baik hubungannya hanya dengan Allah tapi tidak dengan sesama, tidak mulia. Sebagaimana orang yang hanya baik hubungannya dengan sesama tapi buruk hubungannya dengan Allah, itu juga tidak mulia. Contoh, ini contoh adik-adik. Ada seorang Pak Haji di daerah Jakarta Utara. Saya nggak sebut nama Pak Hajinya ya. Dapat gusuran BKT 5 miliar. Dapat gusuran BKT berapa? 5 miliar. Tetangganya ngomong, itu ada saya saat itu pas ngomongnya ada saya. Pak Haji, dapat gusuran BKT 5 miliar, kok nggak ada tetangganya yang kecipratan zakatnya atau sodakohnya? Yang miskin-miskin itu nggak ada kecipratan sodakoh maupun zakatnya. Yang ada rumahnya tambah bagus,
pagernya tambah lebar sampai tiang listrik yang tadinya di luar pagar masuk ke pagarnya sekarang. Makan hak umum maksudnya. Mobilnya tambah bagus, tapi tetangganya nggak kecepatan satupun, tetangganya miskin nggak kecepatan zakat maupun sedekahnya. Apa jawaban dia? Loh, yang penting kan sholat gua, kata dia gitu. Yang penting sholat gua, kata dia gitu. Emang kenapa Pak Haji? Kan ada hadis riwayat At-Tabarani di mana Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali dari seorang hamba nanti adalah salat. Kalau salatnya bagus, yang lain dipandang bagus. Kalau salatnya buruk, yang lain dipandang buruk. Yang penting kan salat gua, kata dia. Kalau salat gua bagus, yang lain dipandang bagus. Maka saya mendengar dialog itu, kuping saya gatel. Kuping saya gatel. Terus tetangganya tadi ngomong, loh Pak Haji bilang sholatnya bagus, dari mana nilai bagusnya sholatnya Pak Haji? Kata yang nanya itu. Maka jawaban dia adalah, nih saya sholatnya pakai gamis, pakai surban, sholatnya di musola atau di masjid, jadi imam lagi, sering jadi imam. Wah, yang tadi kuping saya yang gatel, sekarang mulut saya yang gatel. Nah, tadi kan kuping saya gatel, sekarang mulut saya gatel. Ngomong akhirnya, Pak Haji, dari mana Pak Haji bisa bilang sholat Pak Haji bagus? Sementara Pak Haji kan mau ke musola, mau ke masjid pakai tenaga. Yang tenaganya dibeli dari makanan yang pada harta Pak Haji itu terdapat hak orang lain. Jadi makanan itu diberi dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Berarti tenaganya kan haram, bersumber dari makanan yang haram maksud saya, karena bercampur dengan hak orang lain. Pak Haji sholat pakai pakaian nutup aurat kan, pakai pakaian yang dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Coba gimana itu? Pakaiannya berarti bersumber dari harta yang bercampur dengan orang yang haram tadi itu. Terus kendaraannya dibeli, terus BBM-nya dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Kalau bahasa hadisnya itu, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, kendaraannya haram, kalau bahasa kita tambahannya itu. Kalau bahasa hadisnya apa? Fakaifa yustajabulah. Gimana mau diterima oleh Allah? Gimana mau dikabulkan oleh Allah? Gimana mau diterima oleh Allah kalau semuanya haram? Berarti apa? Orang yang gak ngeluarin zakat, infak, sedekah padahal dia mampu, dengan kata lain kualitas sholatnya jelek. Bukan cuma jelek, jelek. Makanya tidak kurang dari 80 kali. Tidak kurang dari 80 kali sholat dan zakat disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Di sholat dan zakat disebut berulang-ulang dalam Al-Quran tidak kurang dari 80 kali. Makanya sholat dan zakat ini penting. Berarti jangan kegeeran yang lain dianggap nggak masalah, sementara sholatnya masih bermasalah karena apa tadi? Zakatnya tidak dikeluarkan. Dia ada hartanya bercampur dengan hak orang lain. Wes, ada nggak model orang kayak gini? Ada. Naudzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita terbebas dari penyakit pelit ya. Amin Allahumma insyaallah. Lah terus kemudian ada juga model orang itu pada sesama dia baik, dia peduli. Ada tetangganya sakit dijenguk, ada tetangganya kesusahan dibantu. Pokoknya kepedulian sosialnya tinggi banget. Cuman sholat enggak. Saum Ramadan enggak, baca Quran enggak. Ngomongnya apa dia? Masih mending saya lah daripada Pak Haji itu pelit. Biarpun saya nggak sholat masih mending saya lah daripada Bu Haji itu judes. Masih mending saya lah. Biarpun nggak sholat tapi saya kan baik pada sesama, peduli. Daripada itu Bu Haji, Pak Haji itu nggak peduli. Dia hanya berani membandingkan dirinya dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya buruk. Tapi nggak berani dia membandingkan dengan orang yang ritualnya bagus, sosialnya bagus. Jadi dia nggak berani bandingkan sama ibu-ibu ummahatus sholihah, nggak berani dia. Kenapa? Karena ibu-ibu ummahatus sholihah kan masya Allah ya, sama Allah hubungannya bagus, dengan sesama insya Allah hubungannya bagus.
Allahu Akbar. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, jadi syarat kemuliaan apa tadi Bu? Harus baik hubungannya dengan Allah, harus baik hubungannya dengan sesama. Mengenai berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama ini, skala prioritasnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 36. Surah apa? An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadah kepada Allah dan jangan berlaku syirik. Jadi kalau ingin berbuat baik kepada Allah intinya dua itu. Kalau hubungannya langsung dengan Allah, apa? Beribadah hanya kepada Allah dalam pengertian ibadah yang seluas-luasnya, dan yang kedua tidak berlaku syirik. Itu hubungan kita dengan Allah baik, satu sisi ya. Tapi kemudian Allah tidak mencukupkan di situ. Allah melanjutkan wabil walidaini ihsana. Manusia pertama yang Allah sebut adalah kita harus berbakti kepada ibu bapak. Kedua orang tua kandung kita. Kalau kita kaya, saya doakan anak-anak nanti kaya semua. Amin Allahumma insyaallah. Kalau Anda kaya, orang tua miskin, orang tua wajib dinafkahi oleh anak. Kalau orang tuanya lebih kaya dari anaknya, anak berkewajiban memberikan hadiah kepada orang tuanya. Tidak wajib nafkah, tapi wajib memberikan hadiah dalam hal ini. Anak-anak wajib mendoakan kedua orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tuanya udah meninggal dunia. Allahu Akbar. Mendoakan orang tuanya enggak? Gimana doa mendoakan orang tua? Walidayya warhamhuma. Surah Al-Isra 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintah dari Allah. Maka seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu dosa besar. Seorang anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua termasuk dosa besar. Karena itu perintah dari Allah itu. Berarti kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah berarti dosa. Terkait orang tua berarti durhaka sama orang tua berarti dosanya dosa besar. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Termasuk orang tua adalah mertua. Termasuk orang tua adalah mertua. Nah, jadi kalau nanti punya mertua ya wajib berbakti sama mertua. Ada yang nanya ke Pak Ustadz, Ustadz, kalau orang tua kita tahu dalilnya deh. Kalau mertua mana dalilnya? Mertua dalilnya ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Al-aba salasah. Yang namanya orang tua itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dan putrinya, mertua maksudnya. Dan yang ketiga alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita itu adalah orang tua kita. Maka kepada mertua termasuk kita harus berbakti dalam hal ini. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, terus kemudian wabil walidaini ihsana wabidil qurba, kerabat dekat. Kerabat dekat ini di level yang pertama kalau bagi suami istri. Kalau bagi istri suami. Maka berbuat baik kepada karib kerabat ini, kalau Bapak Ibu dan adik-adik buka kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-36, itu pahalanya lebih besar daripada infak fisabilillah. Jadi infak fisabilillah itu kalah pahalanya dibandingkan dengan berinfak kepada karib kerabat. Terus kemudian terutama suami ke istri, istri ke suami dalam hal ini. Di pada level yang kedua yaitu saudara-saudara kita, paman, bibi, pak de, bude, pak le, bule, sepupu, keponakan, terutama kakak kandung, adik kandung, itu harus baik kita pada mereka. Jangan sampai kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, kepada orang tua sendiri pelit. Kepada mertua pelit, pakai dal. Kepada saudara sendiri pelit, jangan sampai. Padahal kepada mereka itu adalah jauh lebih utama. Nah, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua, kepada mertua, kepada karib kerabat,
kepada istri itu jauh lebih utama dalam hal ini. Jangan sampai kita ini sibuk dengan yang utama, secara bersamaan ditinggalkan yang lebih utama. Itu orang Jawa bilang, nguber uceng kehilangan delep. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Setelah karib kerabat, levelnya adalah wal yatama, dan anak-anak ya yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Nah, ini yang hari ini kita lakukan ini. Jadi ini masuk skala prioritas nomor 3 setelah kedua orang tua termasuk mertua, setelah karib kerabat, baru anak yatim, fuqara masakin. Syukur-syukur tadi idenya Bapak Widodo tadi mudah-mudahan nanti terwujud. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya sekedar BLT. BLT itu bantuan langsung telas, bukan. Tapi ke depannya mudah-mudahan tadi yang dicita-citakan Pak Widodo itu terwujud, yaitu dalam bentuk beasiswa, mudah-mudahan. Karena Masya Allah di beberapa tempat itu masjid-masjid terutama sudah bisa memberikan beasiswa bagi para siswa dan santri hingga dikirim ke pesantren, yang diharapkan nanti ketika pulang mereka tidak hanya menjadi dokter, tapi dokter yang dai, yang penghafal Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi utuh bantuannya lahir batin, dunia akhirat, insya Allah. Nah, nanti silakan diteruskan saja ayat itu, An-Nisa 36, ujungnya apa ujungnya? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bangga diri. Jadi Allah tidak suka sama orang yang sombong dan bangga diri. Jadi kita yang bantu anak yatim, fuqara masakin ini jangan sombong. Oh, saya ini dermawan, saya ini orang kaya, saya ini ingin diakui sebagai orang yang baik, jangan. Maka kalau bisa menyantuni anak yatim sebanyak ini, kita harus bersyukur. Jadi jangan sombong tapi bersyukur. Kalau sombong Allah nggak suka, kalau bersyukur Allah suka. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Adik-adik seperti tadi yang Pak Ustadz bilang, sebelum ditutup ada pertanyaan yang bisa maju ke depan nanti dapat hadiah insya Allah. Tadi Pak Ustadz, laki perempuan boleh angkat tangan dulu yang maju ke depan ya. Tadi Pak Ustadz bilang tadi surah Ibrahim ayat 7, yang hafal ayatnya maju. Ah, sini maju. Ah, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah. Tar. Ini dapat ya. Makanya dengerin ya makanya kalau ada ceramah dengerin biar dapat hadiah. Saya kira cukup sekian dari saya. Lailatul Qadar itu cuma sekali ya. Jadi ya Ustaz, jadi mau lain kali kalau Pak Ustadz ceramah dengerin biar nanti dapat hadiah ya. Ya wis itu. Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.